saya Pinkan Janet Manapode dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan membahas tentang model-model komunikasi. Definisi. Model komunikasi didefinisikan sebagai gambaran visual yang dapat menjelaskan, mengklasifikasikan, dan juga menggambarkan berbagai proses dalam komunikasi, termasuk pengirim pesan, media, dan penerima pesan. Komunikasi terjadi apabila pengirim pesan mengirimkan pesan kepada penerima pesan melalui media komunikasi, dan kemudian penerima pesan menerima dan memberikan feedback terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Definisi menurut para ahli. Menurut Om Sereno dan Martonsen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Suatu model mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Sedangkan menurut Werner Joseph Vereen dan James W. Tankard, model membantu merumuskan suatu teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena itu, hubungan antara model dengan teori begitu erat. Model sering dicampur adukan dengan teori. Prinsip dasar. Prinsip dasar dari model komunikasi terdiri dari elemen wajib dalam melakukan komunikasi, yaitu sender atau pengirim pesan, kemudian pesan, dan receiver atau penerima pesan. Berdasarkan elemen ini, DeVito 2004 dalam bukunya menjelaskan prinsip dasar dalam model komunikasi berdasarkan 3 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif linear, yang kedua perspektif interaksional, dan yang ketiga perspektif transaksional. Yang pertama, perspektif linear. Dalam pandangan linear, komunikasi adalah proses satu arah yang dimana speaker penyampai pesan berbicara dan listener penerima pesan mendengarkan. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan William Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematics of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran atau channel. Suatu konsep penting dalam model ini adalah gangguan atau noise, yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama sebuah pesan yang diterima oleh penerima. Yang kedua, perspektif interaksional. Speaker dan listener berbicara bergantian, di mana speaker berbicara, listener mendengarkan, kemudian bergantian listener berbicara, speaker mendengarkan. Menurut perspektif ini, orang yang berkomunikasi adalah orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial. Menurut perspektif interaksional ini, speaker dan listener mempunyai kedudukan yang sama. Yang ketiga, perspektif transaksional. Seorang speaker di waktu yang sama juga menjadi listener, dan seorang listener di waktu yang sama juga menjadi speaker. Ketika speaker berbicara, listener mendengarkan, namun ia juga mungkin sedang berbicara dengan dirinya sendiri atau lingkungannya sebaliknya. Model ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses kooperatif di mana speaker dan listener bertanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan dan diterima adalah benar. Fungsi model komunikasi. Yang pertama, menjelaskan elemen-elemen dalam komunikasi. Karena model komunikasi merupakan gambaran proses komunikasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan garis, setiap elemen dari komunikasi dapat dijelaskan secara visual dan hubungannya dengan elemen lainnya. Dengan demikian, sebuah model komunikasi dapat membantu individu dalam memahami apa sajakah elemen penting dalam berkomunikasi. Yang
Yang kedua, acuan dalam membuat riset dalam komunikasi. Elemen yang dijelaskan dalam model komunikasi ini dapat pula membantu ilmuwan dalam memahami proses dasar dalam komunikasi sehingga dapat memahami bentuk dan pola dalam berkomunikasi itu. Pengetahuan mengenai pola dan acuan dalam proses komunikasi ini dapat digunakan untuk pengembangan riset di bidang komunikasi sehingga dapat meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, memprediksikan kemungkinan sukses ataupun gagalnya sebuah proses komunikasi. Dengan mempelajari model dalam komunikasi, seseorang dapat memprediksi apakah komunikasi akan berjalan lancar ataupun terhambat. Kita dapat mengenali ciri-ciri komunikasi yang akan berhasil dan yang akan gagal berdasarkan elemen dalam komunikasinya dan juga kegagalan yang mungkin muncul dalam prosesnya. Tujuan model yang pertama, memudahkan untuk memahami proses komunikasi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana informasi dapat disampaikan. Yang ketiga, mengenalkan bagian-bagian dari proses komunikasi. Yang keempat, memudahkan penjelasan proses komunikasi. Dan yang kelima, membantu untuk memahami isu-isu yang kompleks dalam komunikasi. Demikian dan terima kasih.